Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak Dosen Roni Lukum, SPD, MSc, selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Baik, perkenalkan saya Dwi Nur Cahyani Hilala dengan NIM 2214240009. Nah, di video ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan politik, yaitu mengenai tentang definisi ilmu politik dan konsep-konsep yang ada dalam ilmu politik. Baik, sebelum kita mendalami tentang apa itu sebetulnya politik itu ya, di sini kita perlu meningkatkan motivasi kita ya dalam memahami politik. Di sini ada sebuah quotes dari Aristoteles bahwa setiap manusia itu sejatinya membutuhkan pengetahuan. Nah, oleh karena itu di sini merupakan salah satu cara atau salah satu upaya dalam mencari pengetahuan, khususnya mempelajari atau memahami tentang politik. Baik, pada pembahasan ini tadi sudah ada beberapa yang sudah diulas sedikit, bahwa di video ini saya akan membahas definisi ilmu politik dan konsep-konsep ilmu politik. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita harus ketahui dulu apa itu politik. Nah, untuk mengetahui politik, tentunya kita akan berbicara tentang teori dari politik itu sendiri. Nah, teori yaitu bisa dijadikan sebagai suatu pendapat atau suatu cara atau aturan dalam melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu, teori bisa diartikan sebagai bagaimana kita memiliki dasar gitu ya, untuk bisa merespon atau melakukan suatu aktivitas dan tindakan berdasarkan kerangka acuan yang memang sudah diteliti sebelumnya. Nah, sehingga menghasilkan penemuan itu. Dan penemuan itu yang kita lakukan, kita melaksanakan suatu teori, baik itu dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung saja mengacu kepada pembahasan pokok dari materi, yaitu mengenai teori politik atau perlu kita ketahui bahwa teori itu biasanya bersifat hukum umum dan juga menjadi suatu cara. Nah, oleh karena itu teori politik yaitu merupakan suatu abstraksi dan general. Abstraksi ini biasanya menjadikan suatu hal yang memang sulit diterkat, dalam hal ini menimbulkan banyak perspektif. Dan teori ini memang bisa dijadikan atau bisa menimbulkan banyak perspektif dari berbagai penggunaannya. Akan tetapi di sini dalam penggunaan teori juga kita bisa melihat bagaimana teori tersebut bisa menjadi hal yang spesifik. Nah, namun dalam konteks ini dalam teori politik itu lebih bersifat abstrak dan general atau umum. Nah, secara konseptual merupakan rangkaian studi analitis terhadap ide atau gagasan serta doktrin untuk mempengaruhi proses dalam aktivitas pemikiran politik. Nah, tadi ada semacam ide atau gagasan serta doktrin. Nah, itu bisa menjadi hukum umum, dan juga doktrin itu bisa menjadi tata cara atau suatu nilai dalam menjalankan suatu aktivitas dan juga pemikiran politik itu. Oleh karena itu, teori tersebut atau teori di sini pada aktivitas yang dilakukan atau proses tidak diartikan secara sempit bagaimana kita mendefinisikan politik sebagai berkaitan dengan negara misalnya. Nah, teori politik itu mutlak pembahasannya tentang negara, tapi tidak hanya negara saja gitu ya, tapi lebih ke bagaimana aktivitas atau prosesnya. Maka di sini akan menghasilkan banyak sekali teori-teori dari politik. Nah, fokusnya pada aktivitas yang terjadi dalam dinamika proses kenegaraannya
atau pelaksanaan bernegara. Dalam perspektif ini yang saya ketahui ada beberapa di antaranya, tetapi perspektif dari Aristoteles dan Plato yang mana keduanya ini adalah tokoh utama dalam teori. Nah, mereka ini mempunyai perspektif yang berbeda, yang mana menurut Aristoteles politik itu sebagai upaya mencapai kebaikan bersama dalam suatu ruang lingkup, biasanya disebut sebagai pemerintahan atau yang diperintah dengan yang memerintah begitu. Namun dalam perspektif Plato berbeda dengan Aristoteles, yang mana Aristoteles ini ia merumuskan dalam bukunya, yaitu buku Politeia atau bisa disebut dengan buku Republik, yang dimana Plato memulai dengan mendistribusikan apa itu keadilan, yang kemudian bisa jadi membahas tentang filsafat dari politik. Nah, lalu menurut Plato awal mula terbentuknya negara itu yaitu karena pemenuhan kebutuhan manusia, yang dimana negara ini adalah perwujudan dari keadilan atau keadilan yang menyeluruh dapat diwujudkan dalam suatu negara. Nah, menurut Plato, negara itu lahir karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Dalam hal ini kita perlu adanya perkumpulan, karena banyak hal-hal yang sangat beragam gitu ya. Nah, dari sekian individu atau sekian orang yang saling bertukar karena kebutuhannya yang berbeda, itu maka perlu mengasosiasikan diri atau perlu berkumpul, perlu membentuk negara lah dalam bahasa kita gitu. Nah, dalam negara ini perlu adanya pemerintahan. Harus ada yang mengatur, nah harus ada penguasanya juga gitu. Dengan demikian, menurut Plato, negara yang ideal dapat diwujudkan apabila dipimpin oleh raja. Nah, dan ini harus menerapkan 4 keutamaan, yaitu adil, berani, bijaksana, dan yang terakhir yaitu menurut Plato tahu diri itu. Nah, dari pembahasan teori politik yang sudah saya ulas sedikit, selanjutnya kita langsung membahas tentang pokok utama dari materi atau inti pembahasan kita, yaitu tentang definisi ilmu politik dan konsep-konsep yang ada dalam ilmu politik. Baik, ilmu politik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kepolitikan. Nah, dalam hal ini politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Nah, yang perlu kita bahas, mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Baik, ini karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu kita cari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan merasa puas. Nah, pemikiran inilah dapat diartikan sebagai salah satu politik. Politik juga dinamakan oleh orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, yaitu sebagai the good life. Jika ada yang menanyakan bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu, nah perlu kita tahu usaha itu perlu dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dicapai jika memiliki kekuasaan di suatu wilayah tertentu, yang dalam hal ini disebut negara atau sistem politik.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Nah, hal ini akan saya bahas selanjutnya. Dan ini merupakan konsep-konsep yang ada dalam ilmu politik tersebut. Nah, pasti ada yang menganggap bahwa ilmu politik hanya mempelajari ilmu politik saja atau hanya mempelajari politik saja. Maka perlu kiranya dibahas dulu apa istilah politik itu atau apa sih itu politik itu? Dari definisi ini mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definisi yang lain yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang baik. Nah, seperti kekuasaan dan lain sebagainya. Namun demikian, pengertian politik yang kita ketahui bahwa hanya sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya begitu. Yang bisa disebut dengan Peter Merck atau artinya politik itu dalam bentuk yang paling baik itu usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Nah, dalam hal ini persepsi baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing di zaman yang bersangkutan. Nah, pada umumnya dari definisi politik dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah hidup bersama yang harmonis. Nah, di sini perlu adanya usaha menggapai the good life tersebut seperti yang sudah dibahas tadi. Artinya ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang diantara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Nah, kemudian masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, dan hal ini menyangkut pada pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Nah, untuk melaksanakan suatu kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut seperti peraturan dan alokasi dari sumber daya alam perlu memiliki adanya kekuasaan serta wewenang begitu. Nah, dan hal ini kekuasaan diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Nah, cara-cara yang dipakai inilah yang bersifat persuasi, artinya meyakinkan, dan jika perlu bersifat paksaan. Mengapa? Karena tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan dari kegiatan belaka begitu ya. Ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai yang dikejar baik material dan mental langka sifatnya begitu. Dalam negara demokrasi inilah yang memerlukan kerjasama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Nah, dapat kita pahami bahwa dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat dari usaha menyelesaikan konflik. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan politik di samping segi-segi yang baik juga mencakup segi-segi yang negatif begitu kira-kira. Nah, inilah yang harus kita sadari ya. Nah, hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Nah, perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya tersebut sering mendalam dan sering saling bertentangan. Nah, hal ini mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, ataupun marah begitu. Nah, sudah tidak heran.
Kita sudah tidak heran lagi jika dalam realitas sehari-hari kita seringkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tidak terpuji. Nah, atau sering dirumuskan oleh Peter Mark itu sebagai politik dalam bentuk yang paling buruk. Nah, hal ini semacam perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri, begitu ya. Dalam artian ini, problematika yang sering dihadapi adalah korupsi. Nah, politik dalam hal ini adalah perebutan kuasa, tahta, dan juga harta. Nah, ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik. Yang pertama itu menurut sarjana Hague et al. Yang dimana politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan meningkatkan melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan di antara anggota-anggotanya, begitu. Dan menurut sarjana yang kedua yaitu menurut Andrew Haywood, yang dimana politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan secara umum yang mengatur kehidupannya, begitu. Berarti di sini tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Nah, di samping inilah ada definisi-definisi lain yang lebih bersifat pragmatis. Nah, perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap seorang sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik tersebut. Nah, unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari uraian tersebut bahwa konsep-konsep pokok itulah mencakup yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan, dan yang terakhir yaitu pembagian atau alokasi. Nah, negara yang dimaksud yaitu untuk suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan dapat ditaati oleh rakyatnya. Nah, negara juga menjadi inti dari politik. Mengapa? Karena memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan. Nah, ilmu politik inilah mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Nah, hubungan antara warganya serta hubungan antar negara. Dari inilah ilmu politik yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dan negaralah sebagai bagiannya, begitu. Konsep yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain dengan keinginan para pelaku. Nah, biasa konsep ini menurut para sarjana beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, konsep yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, perlu kita ketahui bahwa keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan merujuk lebih kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai, begitu. Nah, pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara mengikat ke seluruh masyarakat. Nah, pengambilan keputusan inilah termasuk dalam konsep dari ilmu politik tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang. Nah, bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik dari suatu negara tersebut.
Dan konsep yang terakhir yang ada dalam ilmu politik yaitu pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan. Dalam artian ini adalah pembagian dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata, oleh karena itu menyebabkan konflik di antaranya. Nah, masalah tidak merata dalam pembagian nilai-nilai perlu diteliti lagi. Nah, dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi kali ini. Harapan saya dalam pembahasan materi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya bagi kita semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Nah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.